Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Bu dimanapun Anda berada. Semoga pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat, bahagia, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan senang sekali karena program podcast TV Show bisa kembali hadir menemani Anda semua bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini program podcast TV Show bekerja sama dengan Lazismu. Kali ini kita akan mengangkat tema yaitu mengenai mudikmu aman, Lazismu, aman mudiknya sampai tujuannya. Seperti kita tahu bahwa menjelang hari raya, kita masyarakat Indonesia ini ada sebuah tradisi khusus yang dilaksanakan jelang Hari Raya Idul Fitri, yaitu tradisi mudik, di mana ini masyarakat Indonesia yang mempunyai kampung halaman tentunya ingin bertemu sanak saudaranya di kampung halaman tersebut dengan bermudik ria, yang mana ini juga menjadi momen pelengkap Idul Fitri. Untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita, yaitu ada Mas Muhammad Soleh Farabi yang biasa disapa dengan Mas Abi, yang merupakan PIC Mudikmu Aman. Halo, Assalamualaikum Mas Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vini. Ya, apa kabar Mas Abi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, baik juga. Nah, Mas Abi ini PIC program Mudikmu Aman Lazismu ya, Mas Abi. Betul. Ya, seperti kita tahu nih, kalau orang Indonesia kan ada tradisi mungkin yang di negara-negara lain mungkin nggak ada nih ketika jelang Lebaran ya, yaitu tradisi mudik. Karena banyak perantauan biasanya ke kota-kota besar termasuk Jakarta gitu kan, dimanfaatkan untuk silaturahmi ke keluarga besar yang ada di kampung halaman. Nah, tentunya ini kan momen mudik ini juga harus diantisipasi karena kan ada mobilisasi yang besar ya masyarakat dari kota ke desa. Nah, ini program Lazismu seperti apa sih dan apa yang melatar belakangi Lazismu ini mau ikut serta berpartisipasi nih untuk mengadakan program Mudikmu Aman Lazismu begitu? Iya, terima kasih Mbak Vini. Jadi awalnya itu kita terjun ya di bidang mudik ini. Mungkin agak aneh ya, lembaga zakat akhirnya turun di pelayanan mudik. Tapi kita belajar dari pengalaman ya, seperti Mbak Vini bilang tadi, di Indonesia itu tradisi mudik itu memang turun-temurun ya, sudah lama ya. Bahkan ada yang bilang asal katanya mulih dile gitu dan lain sebagainya. Jadi memang tradisi dari orang-orang yang merantau dari desa ke kota dan mereka kembali ke desanya untuk bersilaturahim dengan keluarga yang masih ada di kampung seperti itu. Entah itu nengok orang tua, nengok kerabat, dan maupun bercengkrama dengan ini ya lingkungannya, di lingkungan masa kecilnya mereka biasanya seperti itu. Nah, ini tuh hampir menjadi wajib ya bagi keluarga yang terutama merantau ke kota besar ya. Jadi ada yang bilang ini juga sebagai ajang pembuktian, pembuktian bahwa kita sudah bisa mandiri, kita sudah menemukan kehidupan yang layak di perkotaan. Dan ini juga membantu perekonomian di perkampungan ya, di daerah asal gitu. Jadi dari kota mereka bawa uang untuk menghidupkan perekonomian di sana. Nah, belajar dari pengalaman, saya bilang tadi, di tahun 2016 itu ada kejadian yang cukup menakutkan juga ya. Jadi di 2016 itu ketika tol Jawa itu baru jadi, pemudik itu banyak yang ingin merasakan lewat tol baru. Ya. Macet, puncaknya macet di Brebes Timur, pintu keluar Brebes Timur, atau kita sebutnya itu Brexit. Ya. Di situ sampai puluhan kilometer antriannya.
sesuatu yang tidak diantisipasi sebelumnya, tidak nyangka juga, di luar kendali memang. Ternyata pemudik yang lewat sana banyak, menimbulkan kemacetan dan antrian yang panjang, sampai ada banyak kendaraan yang kehabisan bahan bakar di situ. Para pemudik banyak yang kehabisan bahan makanan, air. Kan kita tahu sendiri ya, tol baru jadi itu nggak ada rest area sampingnya, dan kalau di tol itu kan nggak ada warung-warung juga ya, kanan kiri sawah gitu kan. Jadi toilet nggak ada, kemudian tempat orang jual makanan juga nggak ada. Kalaupun ada, akhirnya jualnya dengan harga yang berkali lipat seperti itu. Jadi teman saya ada yang mustinya sampai mudik ke Brebes itu mestinya sampai dalam waktu 5 jam. Cepat ya. Iya, dia 2 hari waktu itu baru sampai. Jadi malah 2 hari ya. Bekal yang dibawa untuk oleh-oleh untuk orang kampungnya itu habis dimakan karena memang nggak ada makanan gitu. Nah itu yang kita antisipasi, dan Lazismu waktu itu sempat turun tangan. Kita kontak-kontakan ya, Lazismu pusat, kita kontak-kontakan dengan Lazismu di Jawa Tengah, mantau kondisinya, dan kita menyediakan air minum, makanan gitu pada para pemudik. Walaupun kita nggak bisa jangkau semuanya ya, tapi alhamdulillah banyak juga lembaga-lembaga zakat yang berpartisipasi di situ gitu. Nah, belajar dari situ kita tahu dalam mudik itu ternyata ada faktor-faktor yang memang nggak bisa diperhitungkan. Nah makanya kita berusaha untuk memberikan pelayanan atau bantuan kepada para pemudik. Jadi banyak kan yang mudik itu memang mulai dari semua armada kendaraan itu kan dipakai, mulai dari pesawat sampai bajai aja ada kan. Iya, bajai motor. Bajai biasanya sepeda motor yang paling sepeda motor, bajai aja ada. Kecil, jadi mereka memang ya itu tadi tradisi dan silaturahim dengan keluarga di budaya kita itu kan penting. Kental ya. Iya. Jadi apalagi nengok orang tua kayak gitu kan. Jadi memang itu yang mereka lakukan gitu, yang kita lakukan, dan kita berusaha untuk memberikan pelayanan itu biar tidak terjadi lagi pemudik yang misalnya ada yang meninggal di jalan karena kecapean, karena kecelakaan. Nah, makanya kita buat di titik-titik yang memang kira-kira misalnya dari Jakarta nyetir itu 3 jam itu sudah 3 jam 4 jam itu sudah lelah mata, konsentrasi berkurang gitu. Betul. Nah itu kita taruh posko mudik di situ, kita sediakan tempat istirahat seperti itu, tempat istirahat sementara, atau memang kita juga taruh pos pantau ya, ada 2 di kita itu. Kita menyediakan ada 2 pos. Yang pertama pos pantau, yang kedua pos pelayanan. Nah pos pantau itu memang untuk memantau kondisi dan resiko yang terjadi selama mudik. Ada penumpukan di mana, ada ini di mana, dan itu nanti akan mengabarkan pos pelayanan gitu. Jadi di beberapa titik, kurang lebih kalau di Jawa kita prediksi ada 50 titik. Ada 50 titik Lazismu dari mulai Merak ya sampai ke Banyuwangi sana. Kita akan membangun posko-posko di sana, posko untuk melayani para pemudik yang ada seperti itu. Jadi isinya pos itu ada selain tempat parkir ya, ada tempat istirahat juga di situ, ada pelayanan kesehatan gratis juga bagi yang ingin periksa kesehatan atau mengalami kondisi tertentu, jadi kita bisa mengantisipasi dari awal ya.
Jadi ada tim Ada tim tim kesehatannya, dokternya. ya, tim dokter dan ya. perawat gitu. Kita sediakan itu. Baik. Kemudian juga ada charging ya, Iya, ini penting pos sekali charging. itu. Ya, Ngecas sekarang kan HP. pasti gadget Semua ya, gadget semua. gadget ya. semua. Ya. Dan barangkali juga suami yang pulang kampung ke rumah istrinya belum tahu peta kan pasti pakai HP kan gitu, Iya. ngelihat petanya kan. Iya, Jadi pakai penting. Map gitu ya. Pakai Google Map atau Waze ya. Waze. Jadi charging station kita sediakan. Di beberapa titik juga kita kerjasama dengan komunitas disabilitas, kita menyediakan pijit gratis. Wow, gitu. menarik itu pijit Ya. gratis ya. Jadi Karena untuk untuk melepas kelelahan, penat, stres, ya, kelelahan gitu kan. Jadi agak rileks. Oh, jadi gitu. ini memberdayakan juga teman-teman dari kalangan itu tadi ya. Betul. Disabilitas untuk bisa mereka berdaya dengan memberikan jasa mereka memijit gitu ya untuk para pemudik yang datang itu tadi. Baik. Jadi pelaksanaan kita itu kan mulai buka posko itu, kita buka posko itu selama 10 hari ya. 10 hari ya. 5 hari, H-5 dan H+5 gitu. Jadi kira-kira di masa di mana puncak mudik itu terjadi, iya gitu. Arus mudik dan arus balik di situ. Jadi kita antisipasi di situ. Jadi kalau yang lelah-lelah itu kan pasti pas banget nih. Stres Jadi ya. bisa jadi solusi ya untuk para pemudik Bisa. ya. Posko dari Lazismo. Silakan gratis, full gratis. Kita. Full gratis, iya. Semua fasilitas bisa disediakan disediakan dengan Disediakan gratis. di sana ya. Baik, Mas Abi, ini menarik sekali posko mudik Aman yang disediakan difasilitasi oleh Lazismo. Kita akan bahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi, tapi kita jeda sejenak ya Mas Abi ya. Harap disimpan dulu nih informasinya nih. Pemirsa juga jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam podcast TV Show dengan tema kita kali ini Mudikmu Aman Lazismo, aman mudiknya sampai tujuannya. Nah Mas Abi, kita lanjutkan lagi nih Mas Abi. Jadi tadi di segmen pertama Mas Abi udah cerita-cerita nih latar belakangnya terutama oleh peristiwa yang dulu dikenal dengan Brexit ya. Gimana itu orang-orang niatnya ingin cepat sampai ke kampung halaman, cobain tol baru, tapi ternyata karena semuanya punya pemikiran yang sama, ternyata jatuhnya jadi lebih lama ya. Nah harusnya 5 jam bisa 2 hari gitu. Dan ternyata itu kurang diantisipasi, kurang banyak posko-posko mudik gitu kan. Nah, disitulah Lazismo masuk untuk bisa juga menjadi solusi ya bagi tadi permasalahan yang muncul itu. Nah, cuma kita biasanya ini suka ada pemikiran kalau mudik aman, mudikmu bareng apa gitu lembaga tertentu. Ini biasanya disediakan juga kendaraannya gitu. Nah dari Lazismo bagaimana nih? Apakah juga ada difasilitasi atau memang lebih fokus ke posko-poskonya itu tadi gitu? Kalau kita untuk tahun ini lebih fokus ke poskonya gitu karena kita dapat data dari Kemenhub ya, dari Kemenhub. Jadi tahun kemarin itu kan pemudiknya itu sekitar 123 juta orang itu. Banyak ya. Nah Kemenhub ini merilis bakal ada kenaikan 50% tahun ini. Jadi 193-an juta. 193 juta. Iya, yang akan mudik gitu ya. Walaupun kalau antisipasinya kepolisian itu naiknya cuma 10% dari 123. Nah, tapi ya kita ini ya menyiapkan untuk kemungkinan yang terburuk pasti ya. Jadi makanya kita fokusnya ini di mudik. Kita ada kerjasama. Kalau tahun kemarin kita kerjasama dengan Kemenhub ya. Kemenhub menyediakan mudik armada mudik gratis untuk disabilitas. Nah, disediakan bisnya sama Kemenhub berangkat dari kantor PP Muhammadiyah seperti itu. Nah, kita menyediakan kebutuhan selama di perjalanan seperti itu. Nah, kalau tahun sekarang kita kerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH di arus balik. Di arus baliknya. Di arus balik. Jadi
H-5, H+5 itu kita menyediakan armada dari beberapa titik ya, dari beberapa titik di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang akan kembali ke Jakarta. Nah itu kita menyediakan bus seperti itu. Oh jadi untuk arus baliknya ada busnya nih? Iya, Tadi. itu kita kerja sama BPKH. Kebetulan kalau yang dikelola oleh Lazismu itu ada yang dari Semarang. Nah, dari Semarang itu nanti berangkat menuju Jakarta seperti itu. Kita menyediakan arus baliknya. Armada. Tapi tetap poskonya juga ada. Poskonya juga tetap aktif. Posko kami akan tetap melayani pemudik itu sebelum Lebaran dan sesudah Lebaran. Sampai tadi 10 hari itu tadi ya? 10 hari itu, ya. Jadi, ya bahkan di beberapa titik, jadi kita kan Lazismu itu kan di setiap kabupaten ada ya. Nah, ada yang membangun posko itu ada yang kreatif-kreatif, kayak misalnya kerjasama dengan bengkel. Jadi, menyediain servis gratis gitu pas dong itu ya untuk yang kendaraan bermotor. Pas, iya. Itu ada cerita uniknya memang. Gimana di itu, tahun awal-awal ya, di 2017, 2018 itu kita melaksanakan mudik muamal itu. Kebetulan posko kita yang di Cirebon itu memang bersebelahan dengan bengkel. Dan ada pemudik motor yang mampir ke posko kita. Setelah ditanya, jadi beliau itu ngedorong motornya sampai posko kita. Jadi sebelumnya nggak tahu ada bengkel di sebelah posko kita, iya. Tapi dia mau istirahat aja. Karena dia udah dorong motor itu sekitar 2 kilo, 2 capek kilometer. Banget ya, itu pasti lelah udah ya. bawa barang, istri gitu kan, bawa anak, dan dia harus jalan sama 2 kilometer. 2 kilometer lagi. Dilayani oleh kami, ditanya kenapa motornya mogok, ternyata kayak gitu. Oh langsung, di sebelah ada bengkel gitu kan, di sebelah ada bengkel, akhirnya dadakan kita kerjasama sama bengkel. Jadi langsung dadakan karena udah Pak diberesin motornya, nanti kita yang tanggung gitu biayanya. Ya. Oh itu senang benar itu orangnya. Jadi pas tahu itu gratis ya senang benar. Wah ternyata ini efektif juga gitu. Ini efektif juga kalau kita kerjasama dengan bengkel dengan mungkin ini lain ya. UMKM misalnya, UMKM lain itu kita bisa ajak gabung juga gitu. Makanya akhirnya ada beberapa posko kita yang memang kerjasama dengan bengkel. Bengkel ya? Tapi bengkel motor, mobil belum. Auto 2000 ya kalau nggak salah buka kalau bengkel mobil. Gitu, jadi ya, itu lumayan unik sekali juga ya makanya, karena hal yang insidental itu akhirnya jadi kebiasaan, jadi habit gitu juga ya. Ternyata jadi inovasi baru nih. Penting nih ternyata ada bengkel juga ya dalam posko. Betul. Iya. Karena memang orang kan nggak tahu juga ya di jalanan ya seperti apa gitu. Makanya kita antisipasi termasuk di posko kita sediakan ambulan juga. Ada ambulan juga. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu ditangani oleh ambulan, misalnya kecelakaan atau butuh penanganan darurat gitu, kita siap ngejemput atau ngantor ke jadi bisa fasilitas kesehatan terdekat. Ke rumah sakit terdekat. Gitu. Iya. Karena biasanya kalau orang mudik mungkin yang kepikiran itu oleh-oleh, atau mungkin ya perlengkapan makanan ataupun baju gitu. Mungkin saking excitednya jadi lupa nih untuk memeriksa kendaraan, apalagi kendaraan roda 2 itu tadi kan yang penting muat gitu. Ternyata pas di tengah perjalanan ya mungkin yang penting aman ini bahan bakarnya. Tapi ternyata ada hal lain kadang overload, gitu. Iya, overload gitu, atau apa mesinnya mungkin ada sedikit kerusakan gitu ya. Kadang juga kita nggak memperhatikan ini juga ya kondisi badan kita. Kita terlalu excited ya.
persiapan mudik, packing apa segala macam, beli oleh-oleh buat si anu, buat si ini kayak gitu. Tapi kita nggak sadar kesehatan kita udah nurun. Sakit di tengah jalan itu kan bisa juga ada yang terjadi juga. Bahaya gitu. Iya. Itu kejadian. Betul. Kita tim kesehatan kita juga ini juga ya, banyak orang yang akhirnya memeriksakan kesehatan di posko kita gitu. Ya ada yang sekedar ingin tahu, ada yang memang mengalami gejala kayak pusing atau sesak napas atau ini ya hal-hal yang lainnya ya. Mungkin karena faktor kecapean dan kelelahan biasanya. Itu kan tadi di poskonya itu macam-macam ya, ada tim kesehatan, ada dokternya, terus ada juga tempat untuk charging stationnya gitu, dan untuk tempat istirahatnya. Dan tempat istirahatnya ini gimana, berarti disediakan juga tempat tidur itu atau di beberapa tempat itu kita sediakan tempat tidur, tapi jangan disamakan dengan hotel ya, enggak. Jadi namanya kita kan peristirahatan sementara ya. Jadi ada semacam ruangan gitu ya, agak tertutup, kita kasih tapi agak luas. Nah, kita taruh kasur-kasur di situ biar bisa istirahat gitu pemudik. Ada perempuan juga, untuk perempuan, dan ada laki-laki juga untuk privasi. Iya betul. Seperti itu. Biasanya laki-laki yang nggak ada privasinya ya, keluarga ikut di situ gitu. Tapi kalau perempuan emang laki-laki nggak boleh masuk di situ gitu. Jadi bisa istirahat. Ya. Gitu. Dan ini free ya? Free, gratis. Baik. Itu bisa berapa lama kira-kira, dan itu apakah kita mau nih ada posko terdekat, apakah harus daftar dulu misalnya registrasi online atau bisa langsung dadakan? Bisa langsung dadakan ya. Posko kita terbuka untuk siapa aja dan kapan saja, 24 jam posko kita buka gitu. Kalau sekarang kan lagi tren ini ya, saingan berburu takjil dengan non-is. Nah kalau mau mudik, non-is pun bisa mampir di posko kita. Boleh. Iya, jadi ini saingannya mudik war nih. Non-is pun boleh kalau mampir ketika sekalian mudik juga gitu. Kita sediakan buat semua, nggak memandang suku, agama dan lain sebagainya. Siapapun yang ikut harus mudik, silakan kalau mau mampir ke posko ya mampir, monggo gitu. Atau mungkin masyarakat sekitar juga ingin memeriksakan kesehatan. Iya, nggak apa-apa juga. Pas kebetulan nih mau ngecek sebenarnya gula darahnya aman kan nih atau apa? Bisa. Lainnya bisa juga ya. Bisa juga. Baik ya. Nah, itu tadi kalau untuk tempat peristirahatannya dibatasin nggak? Takutnya membludak, misalnya berapa jam kira-kira boleh istirahat di situ? Gitu. Kalau kita sih enggak ya. Cuma memang ada kesadaran masing-masing biasanya. Karena memang mereka juga ingin cepat sampai sebenarnya, ingin cepat sampai. Di sana melepas lelah aja kan. Jadi paling enggak itu menurut pengamatan kami itu 2 jam atau 3 jam itu mereka sudah berangkat lagi. Gitu. Mungkin sekedar meluruskan kaki, menambahkan sedikit badannya untuk kembali recharge energi ya. Iya betul. Untuk ini lagi berkendara lagi ya. Iya baik. Kecuali memang ditemukan kasus tertentu ya, kayak misalnya tim kesehatan kami pernah nemuin pemudik itu darah tingginya naik ya. Darah tingginya naik. Ya, dan dia yang nyetir juga gitu. Jadi sama tim kesehatan kami dilarang untuk jalan dulu ya. Silakan istirahat dulu, dianjurkan untuk istirahat dulu. Jadi sambil dikasih obat ya, dipantau kondisinya. Kalau udah oke ya silakan lanjutin gitu. Untuk menghindari serangan dadakan juga betul. Dan juga ngantuk biasanya kan kalau pemudik jangan sampai ini menggampangkan ngantuk gitu, orang nanti kita lengah sedikit aja kan nggak tahu nanti apa yang terjadi gitu kan. Jadi baiknya memang istirahat dulu nih di posko Lazismu mudik aman ini. Sesuai tagline kita ya, aman mudiknya sampai tujuannya gitu kan. Yang penting kan kita sampai ke tujuan dengan aman gitu kan. Tujuan kita tercapai untuk silaturahim gitu. Jangan sampai itu gagal karena kita terburu-buru atau ngerasa kuat atau dan lain sebagainya. Memaksakan, tapi nanti malah nggak sampai ke tujuan kan juga sedih semuanya. Betul juga. Iya baik, Mas Abi, baik kita akan lanjutkan kembali. Kita jeda sejenak terlebih dahulu, dan juga pemirsa jangan kemana-mana, kita simak dulu pesan yang berikut ini.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai Mudikmu Aman Lazismu bersama dengan Mas Abi yang PIC-nya langsung nih dari program Mudik Ramadan Aman bersama Lazismu. Mas Abi, tadi Mas Abi juga menyebutkan bahwa ini banyak sekali yang terlibat untuk posko Mudikmu Aman Lazismu ini nih. Apakah ini juga melibatkan relawan nih Mas Abi? Iya, jelas. Kita di Muhammadiyah itu kan banyak ini ya elemen ya. Relawan misalnya dari MDMC yang Muhammadiyah Disaster Management Center ya, atau Lembaga Resiliensi Bencananya Muhammadiyah. Itu kan relawan-relawan terlatih yang terbiasa menangani ini ya, situasi yang tidak biasa di lapangan gitu. Itu juga kita kerahkan. Kemudian ada Kokam ya, dari pemuda Muhammadiyah gitu. Kemudian kita juga kerjasama dengan klinik dan rumah sakit Muhammadiyah, kampus Muhammadiyah gitu. Dan selain internal Muhammadiyah juga kita kerjasama dengan pihak luar, dengan pemerintah setempat seperti dengan Dinkes, Dinas Kesehatan setempat yang mulai dari awal ya sekitar tahun 2017 itu kita buka posko, walaupun ada jeda COVID ya, tapi sampai sekarang masih pengen gabung sama kita gitu. Jadi alhamdulillah ya. Terutama di Banten ya, di Banten, di Merak. Apalagi di Merak sekarang itu ada yang kabar terbaru yang kita terima itu ada 2 titik. Yang di Pelabuhan Merak itu untuk pemudik yang roda 4, dan satu lagi di Pelabuhan apa saya lupa, itu yang untuk pemudik dengan roda 2 gitu. Jadi dipisah tempatnya. Jadi nanti kita akan buka 2 posko itu. Nah, kita nggak pernah lepas tuh dari Dinkes tuh. Mereka pengen bareng terus sama kita kan. Terutama dalam di poskonya ya, menyediakan layanan kesehatan. Jadi dan kita juga kerjasama dengan kepolisian setempat gitu, dengan masyarakat setempat juga. Jadi banyak pihak yang kita libatkan di Mudikmu ini. Bahkan ada kalau di Brebes itu kompleks sekolah Muhammadiyah itu dibuka untuk posko mudik. Jadi komplek di situ kan ada kompleknya, ada masjidnya, ada lapangannya, ada ruang kelas. Jadi poskonya nih bahkan ya kompleks sekolah itu ya, bukan hanya kita mikirnya mungkin tenda gitu kan, tenda dadakan yang dibangun di titik tertentu. Gitu, bahkan ini bangunan permanen ya difungsikan untuk posko mudik gitu. Jadi mereka karena libur ya sekolah ya, jadi mereka memberikan karena itu juga menurut mereka itu adalah fasilitas umum gitu. Jadi silahkan dipakai juga gitu. Jadi untuk kemaslahatan bersama, untuk namanya nolong orang ya, gitu. Jadi ya mereka menyediakan tempat gitu. Jadi makanya kita terbantu sekali ya, banyak pihak yang memang ingin bergabung dengan kita atau membantu kita dalam proses menyediakan pelayanan mudik melalui posko-posko Mudikmu Aman gitu. Karena kan kalau orang lagi mudik itu biasanya juga suka ada kejadian nggak terduga, misalnya kecopetan. Nah jadi mereka bingung nih harus kemana, lapor ke polisi atau apa yang harus dilakukan gitu kan. Itu bisa datang ke posko kami. Kita nyediain dalam satu posko itu kita bisa nyediakan yang bertugas ya bisa 10 orang di situ. 10 orang ya. Jadi kita juga terkoneksi dengan polisian ya. Jadi dengan aparat keamanan, jadi kita bisa kalau memang ada kondisi seperti itu, kita bisa hubungkan langsung dengan pihak keamanan ya, atau yang berwenang seperti itu. Jadi baik. Nah, terkait fasilitas mudik itu tadi kan kerjasama juga nih, banyak relawan yang dilibatkan gitu. Nah, pemudik itu kan tadi juga khawatirnya mereka khawatir juga kehabisan bahan makanan nih gitu. Itu termasuk fasilitas yang disediakan juga kalau misalnya untuk makan gratisnya, takjilnya juga mungkin bagi yang tetap berpuasa walaupun musafir gitu. Kita nyediain takjil gratis di posko Mudikmu Aman. Setiap hari ya selama setiap hari selama 10 hari itu kita nyediain takjil gratis.
Dan bahkan di sebagian besar posko kita juga nyediain sahur gratis. Sahur gratis. Tapi Sahur kalau makan gratis. siang gratis, Itu enggak, sayangnya enggak. enggak ya. Mungkin Walaupun nanti ya, musafir itu ada di enggak. 5 hari setelah 5 hari Lebaran setelah ya. Lebaran ya, iya. 5 hari setelah Lebaran mungkin kita sediain ya. Sediain, ya. Ya, kalau selama bulan puasa enggak kita Enggak ya, nyediain oh, makan baik. siang. Ya. Gitu. Baik, mungkin nanti ketika Lebaran pun ada ketupat gratis juga mungkin. Bisa jadi ya, Bisa nanti jadi. bisa kita usulkan ke Oke. eh, Ke panitia ya. panitia yang setempat ya, panitia posko setempat itu. Baik, yang jelas ini tetap ada, walaupun musafir tapi tetap ingin menjalankan ibadah puasa, bisa mampir karena ada Iya. sahur dan juga takjil gratis itu tadi. Betul, Ya. betul. Ya. Nah, untuk posko-poskonya ini kan ada tersebar di 50 titik ya Mas Abi ya. Nah, kita bisa tahu nih informasinya di titik mana aja. Mungkin kan ada, misalnya kalau yang tadi di Pulau Jawa itu kan ada yang lewat tol, atau kalau untuk menggunakan kendaraan roda 2 kan ada jalur-jalur yang bisa dilewati roda 2 tuh nggak melewati tol. Atau mungkin ada yang mau menggunakan kapal laut lewat ke tadi Merak itu Iya. di mana aja. Jadi informasinya di mana tuh Mas Abi? Oke, nanti kita umumkan di website kita ya, Website di Lazismu ya. lazismu.org Hmm. dan di sosmed kita. Dan kita juga akan memberikan flyer dalam bentuk flyer gitu. Peta mudik kita, posko kita di mana saja, di situ ada alamatnya lengkap gitu. Jadi Iya. ya monggo kalau memang mau mampir di sana atau searah dengan jalur mudiknya, ingin istirahat di tempat kami, itu boleh. Iya. Gitu. Jadi nanti kita umumkan dan kita sebarkan juga informasinya. Baik, ini ditunggu karena ini penting sekali nih. Jadi para calon pemudik tahu nih kita mau lewat mana, posko tersebar di mana aja. Jadi mudiknya juga lebih tenang ya. Iya. Karena wah tenang nih ada posko mudik yang siap membantu gitu. Nah ini kira-kira mempersiapkannya berapa lama tuh Mas Abi? Sebenarnya kalau perencanaannya sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan itu kita sudah rencanakan. Tapi kalau udah mulai siap-siapnya itu pas Ramadan ya. Iya. Pas Ramadan kita mulai menentukan lokasi, kemudian fasilitas apa yang bisa disediakan seperti itu, dan menyiapkan relawan, peralatan dan lain sebagainya gitu. Jadi memang jadi ketika nanti buka pas H-5 itu sudah siap kita semua gitu. Bahkan kalau yang di Banten itu H-7. H-7. Iya. Kenapa tuh pertimbangannya H-7? Pemerintah minta H-7. Oh, minta H-7. H-7. Karena padat juga mungkin ya, jalur padat iya, ya. kayaknya. Karena itu ibaratnya pintu ini ya, satu-satunya pintu ya kalau dari ujung Iya, Jawa Barat ya untuk ke Lampung dan lain sebagainya. Iya. Jadi itu diperkirakan akan mulai menumpuk itu kalau di Merak itu H-7. Makanya kita diminta buka H-7 gitu. Baik. Kalau untuk puncak mudik biasanya H-min berapa sih? Apakah H-2 atau H-1 justru? Itu H-5 justru kita. Justru H-5. H-5, H-4 itu Kalau tahun kemarin itu pemerintah bagus ya antisipasinya ya. Jadi ada beberapa gelombang gitu. Oh, jadi ada beberapa gelombang. Ada beberapa gelombang untuk arus mudiknya. Liburnya karena liburnya panjang. Iya. Gitu. Nah kalau sekarang juga kan liburnya agak panjang ya. Iya. Jadi ya mudah-mudahan terurai. Tapi biasanya memang H-4, H-3 itu luar biasa padatnya gitu. Padatnya. Oh. Jadi mudah-mudahan terbagilah gelombangnya nggak menumpuk di satu hari aja gitu ya. Iya. Jadi pertimbangannya kan tadi ada 50 titik ya. Pertimbangannya apa aja tuh? Kita perlu di sini. Apakah ada masukan juga tadi dari pemerintah ataupun mungkin juga tim Lazismu yang survei sebelumnya gitu? Banyak ya pertimbangannya. Yang pertama itu kita survei. Itu tadi kita bilang di awal, kalau misalnya menempuh perjalanan 3-4 jam itu titiknya di mana? Atau sebelum itu gitu. Itu kita antisipasi itu. Terus yang kedua, kita antisipasi fasilitas juga. Otomatis kan harus ada toilet
tempat Iya, itu ibadah, penting tempat banget sih itu ya. istirahat. Iya. Iya. Itu di mana titik kita titik terdekat yang mampu menyediakan itu. Gitu, seperti itu. Kemudian juga diprediksi atau diperhitungkan SDM-nya. SDM-nya siap nggak gitu. Jangan sampai kita buka di tengah-tengah satu daerah yang tidak ada penghuni lainnya SDM-nya. gitu dan SDM-nya Iya. susah juga mobilenya ke Susah. situ. Nah, jangan Iya. sampai kayak gitu juga. Nah, makanya kita antisipasi di beberapa titik. Jadi itulah pertimbangan-pertimbangan kita buka posko, selain kebiasaan juga kebiasaan penumpukan. Penumpukan itu di mana biasanya orang-orang daerah tahu ya, atau yang daerahnya dilewati jalur mudik tahu titik kemacetannya di Titik mana, kemacetannya. titik orang banyak istirahatnya di mana, seperti itu. Jadi ya, kita antisipasi itu juga. Gitu. Iya. Baik. Nah itu titiknya itu apakah dekat dari rest area atau mungkin apa ya dari tempat rumah makan juga seperti itu. Nanti simpen dulu nih Mas Abi. Oh, iya, Kita oke. akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita lihat dulu yang berikut ini. Pemirsa kembali lagi dalam podcast TV Show. Kita masih membahas mengenai lazismu, mudikmu aman, lazismu aman mudiknya sampai tujuannya. Nah Mas Abi, kita lanjut lagi nih tentang mudik. Nah tadi nih posko-posko yang disediakan oleh lazismu ada 50 titik tersebar ya. Apakah itu juga ada di rest area? Karena kan walaupun rest area ya ada di dalam tol begitu, tapi biasanya kan ini untuk makan ini kan harus berbayar ya, dan juga mungkin kalau mau istirahat nggak bisa lama-lama gitu. Dan kalau di luar tol apakah juga memang dekat juga dengan rumah makan dan sebagainya? Gimana tuh Mas Abi? Iya, gini Mbak Vini. Di beberapa daerah kita memang ada yang di dalam rest area, gitu. Karena itu tadi ya, karena kita menyediakan fasilitas gratis juga, gitu. Dan biasanya tempat di rest area juga terbatas ya. Misalnya orang bisa rebahan itu di masjid, gitu kan, ya. atau kalau di kendaraannya sendiri kan sumpek ya. Nah kita nyediain itu juga, gitu, di posko kita. Tapi memang ada resikonya juga ya, kalau di rest area di dalam tol itu memang nggak boleh lama-lama juga gitu, karena memang oleh pemerintah dibatasi waktunya karena untuk mencegah penumpukan seperti itu kan. Betul. Dan memberikan kesempatan ke yang lain juga gitu. Dan kalau di luar tol, di luar rest area ya, kita biasanya memang menempatkan posko kita di tempat-tempat strategis, ya, dekat bengkel, dekat rumah makan, gitu, dekat fasilitas umum seperti itu. Jadi jangan khawatir, insya Allah kita menyediakan posko di tempat-tempat strategis ya yang bisa dijangkau dan melayani para pemudik gitu. Baik, selama perjalanan. Ya, Mas Abi boleh bocoran dikit kalau yang di rest area itu apakah udah ada info nih di rest area mana aja nih misalnya? Belum, kita lagi mengumpulin info nih. Tapi memang rencananya itu ada di daerah Jawa Barat sama di Jawa Tengah. Jawa Barat ya. Baik. Ya, nah Mas Abi ini kan banyak sekali ya yang dipersiapkan, yang diberikan lazismu untuk mudik aman ini. Berarti tentunya kebutuhan dananya juga besar gitu. Nah ini nih sumbernya ini dari mana aja nih Mas Abi? Jadi kita ada sumber dana kita itu dari donasi masyarakat ya. Kita membuka open donasi untuk masyarakat yang ingin berpartisipasi untuk membantu para pemudik itu. Jadi mereka berdonasi untuk itu memang, dan kita juga menerima donasi atau sumbangan dari amal usaha Muhammadiyah seperti itu yang memang ingin berpartisipasi di program mudik ini. Ya karena memang Muhammadiyah spiritnya itu ya, semangatnya besar, itu yang melayani masyarakat. Jadi banyak juga yang berpartisipasi gitu, termasuk rumah sakit,
sekolah dan lain sebagainya, kampus. Nah, kita juga ya itu tadi membuka donasi kepada masyarakat ya yang ingin menyediakan takjil di posko Posko kita, gitu ya. atau ingin menyumbang untuk pembiayaan pemeriksaan kesehatan, Ya. penyediaan fasilitas gitu. Ya kita terbuka gitu. Silahkan menyumbangkan donasinya lewat Lazismu seperti itu. Ya, baik. Mas Abi tadi selain untuk ada posko mudiknya ini juga ada posko pantau kan itu? Iya. Itu bedanya apa tuh kalau posko pantau gimana? Kalau posko pantau itu relawannya nggak banyak ya, poskonya kecil dan relawannya nggak banyak. Jadi itu biasanya di tempat-tempat yang memang rawan kemacetan di situ, dan itu untuk memantau pemudik, kondisi pemudik, resiko yang terjadi akibat pemudik. Jadi bisa dilaporkan ke pos pelayanan. Kayak misalnya ada kecelakaan di tengah jalan dan belum ada penanganan, itu pos pantau itu harus melaporkan ke pos pelayanan. Nah, di sana kan ada ambulan. Nah, nanti mereka yang akan jemput gitu. Atau mengabari ini sudah mulai terjadi penumpukan nih ke pos pelayanan. Jadi diantisipasi akan banyak yang mampir gitu. Jadi pos pantau itu untuk memantau kondisi arus mudik, sama memberikan informasi juga. Masyarakat bisa tanya-tanya ke pos pantau karena kita terkoneksi, jadi bisa tanya ke situ kira-kira arus di depan seperti apa gitu, atau ada tempat istirahat nggak di dekat sini seperti itu. Jadi untuk kita bisa saling memberikan informasi, bersiap-siap ya untuk melayani di pos pelayanan ini tadi itu. Ya. Nah, ini harapannya apa Mas Abi terkait mudik tahun ini, juga penyelenggaraan dari mudik oleh Lazismu? Harapan utama kita jelas para pemudik itu sampai di tujuannya dengan selamat. Itu satu. Dan semoga juga kita baik Lazismu maupun relawan lain yang bergabung ya, dari unsur baik itu dari unsur Muhammadiyah maupun unsur lain gitu, dari masyarakat umum, inginnya mudah-mudahan mudik tahun ini berjalan dengan baik dan lancar. Tidak banyak kesulitan yang dialami oleh para pemudik, kemudian kita juga bisa memberikan pelayanan optimal pada para pemudik, baik itu ketika mereka pulang ke kampung halaman maupun ketika mereka kembali ke rumah masing-masing ya. Gitu. Jadi ya semoga semuanya lancar ya, dan pesan kita itu pemudik harap mempersiapkan fisik yang bugar gitu sebelum melakukan mudik, lakukan persiapan, cek kendaraan, cek kondisi kendaraan, cek kondisi barang bawaan dan lain sebagainya, baca peta kira-kira akan melewati rute mana, seperti itu diantisipasi. Jadi ya mudah-mudahan juga Allah melindungi kita ya di perjalanan, itu aja. Ya, baik Mas Abi. Mas Abi, kira-kira apa sih yang sebaiknya dihindari oleh pemudik juga yang jangan dilakukan? Mungkin tadi kan Mas Abi juga udah share nih sedikit tips-tipsnya ya untuk mudik aman, tadi persiapkan kendaraan, juga fisik gitu kan, agar nanti mudiknya ini benar-benar aman dan lancar begitu. Iya. Yang pertama bawaan ya, barang bawaan. Bawa barang bawaan semampu kita aja, secukupnya, jangan berlebihan karena resikonya tinggi. Seperti itu. Kemudian banyak istirahat juga, karena banyak kejadian yang kita alami itu orang terlalu lelah tapi tidak sadar dia lelah gitu. Itulah akhirnya terjadi kecelakaan. Ada yang anak-anak ada yang meninggal di tengah jalan seperti itu karena nggak dipantau kondisinya. Nah, makanya dari itu ya itu ya, persiapkan dengan baik ya mudiknya seperti apa, jangan memaksakan diri, cukup bawa seperlunya kita, jangan memaksakan diri, kemudian istirahat kalau memang lelah atau tanda-tanda lelah sudah mulai,
mending istirahat gitu, mending istirahat. Dan silakan bisa mantau arus mudik dari online sekarang kan. TV-mu juga nanti juga kan akan menyediakan info kan. Kita juga akan menyediakan info mengenai kondisi arus mudik seperti apa gitu. Jadi ya, dan jangan lupa baca doa. Baca doa itu tadi ya. Baik. Iya. Ya. Jadi itu tadi pesan-pesannya, jangan terlalu banyak bawa barang, juga jangan memaksakan diri, jangan sampai kelelahan terus dipaksa. Kalau ada tanda-tanda, lebih baik mampir sebentar. Karena ini mumpung juga ada fasilitas posko mudik dari Lazismo ya, Mas Abi ya. Baik, iya. Satu lagi Mas Abi, tadi Mas Abi juga sempat mengatakan kalau nanti ketika arus balik, ini kan ada fasilitas juga yang disediakan untuk titik tertentu ya, untuk ada kendaraan. Nah itu bisa daftarnya atau lihat infonya nanti bagaimana? Nanti kita infokan juga di website kami. Sekarang dalam proses pemesanan ya, pemesanan armadanya. Nanti kalau pendaftaran ini dibuka, kita infokan melalui, silakan dipantau web Lazismo nanti, www.lazismo.org, dan sosmed kami ya. Nanti kita akan umumkan di situ. IG-nya apa sih Mas Lazismo? Lazismo Pusat. Lazismo Pusat. Disambung ya. Lazismo Pusat. Betul. Baik, nanti pemirsa bisa pantau informasi seputar posko mudik ini di media sosial Lazismo Pusat ya, di Instagram. Baik, nah sekali lagi Mas Abi boleh kasih juga nih pesan-pesan untuk pemirsa TV-mu yang mungkin ingin ikut juga mensukseskan acara Lazismo Mudik Aman ini bersama Lazismo, ingin ikut serta jadi donasi, partisipasi atau lainnya, bagaimana? Iya, bagi pemirsa TV-mu ya yang ingin bergabung dengan kami dalam memberikan pelayanan bagi para pemudik atau memberikan kemudahan, meringankan beban para pemudik gitu selama di perjalanan, bisa berdonasi kepada kami melalui rekening yang tertera baik di website kami maupun di sosmed kami. Itu ada rekening infak ya, itu bisa didonasikan ke sana. Mudah-mudahan apa yang didonasikan oleh para pemirsa TV-mu itu mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ikut meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang melakukan perjalanan atau dalam kondisi musafir seperti itu. Jadi bagi yang ingin mengejar pahala ya, atau memang sekedar ingin membantu, memang silakan bergabung bersama posko mudikmu melalui donasi di rekening infak kami, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Abi. Mudah-mudahan ini program Lazismo, Mudikmu Aman Lazismo ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan amin, sama-sama. Amin. Baik, terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Tidak terasa nih, sudah waktunya kita di penghujung acara. Sudah waktunya saya, Vini Auliani, bersama juga dengan Mas Abi, juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.